Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawiyah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sabang yang bertempat di Jalan Yosudarso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Yogyakarta. Hari ini, pada tanggal 12 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIM. Materi Gerak Lurus, kelas 82, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Siapa yang nggak datang hari ini? Allah ya. Baik, mereka sakit ya? Kita doakan semoga mereka segera sembuh sehingga dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan ya di depan ya. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Kereta api. Ya, kereta api. Ngapain kereta apinya? Bukannya lurus atau berlurus? Kira-kira ini di mana, nak? Di depan ya. Oke, berarti teknologi apa ini? Gerak lurus. Iya, siapa? Gerak? Iya, gerak lurus. Nah, dengan mempelajari gerak lurus, kita dapat mengetahui penemukan teknologi seperti kereta api, seperti pesawat yang bergerak lurus. Berarti hari ini kita belajar tentang Gerak lurus. Siapa yang masih ingat antara satuan panjang? Satuan panjang di SD ada apa itu? Satuan panjang. Ya, siapa? Meter. Ya, Esa. Meter. Kemudian apa lagi? Kilometer. Dekameter. Milimeter. Kilometer kan milimeter. Nah, satuan panjang ini akan kita gunakan nanti sebagai satuan jarak di sini, ya. Nah, oke, tujuan pelajaran kita. Mari sama-sama dibacakan tujuan pelajarannya. Diskusi kelompok peserta didik melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan konsep jarak dan perpindahan dengan benar. 3. Melalui demonstrasi peserta didik dapat menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan dengan tepat. Nah, berarti hari ini kita nanti akan menyelidiki ya perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Oke, itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kita prepare dulu ya. Ini visualnya sudah share di Google Classroom kita. Di sini silakan klik linknya.
semuanya sudah selesai mengerjakan pre-test. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, sekarang kita ke diskusi kelompok. Diskusi kelompok seperti biasa ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan sampai kelompok 5. Nah, saya akan bagikan link yang LKPD yang akan kalian kerjakan. Di sini saya lihat sudah ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2 ini LKPD-nya. Ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Semua sudah punya link masing-masing, jangan sampai kesasar beri linknya. Untuk penuntunnya kalian buka buku modul yang sudah Mizaulia share di Google Classroom masing-masing. Anyflip ada? Nah, ini buku petunjuk yang bisa kalian pakai kalau misalnya bingung nanti mau nyari jawabannya seperti apa. Ya, ini ya. Ini nggak lurus. Nah, di sini kalian ada materinya, di sini kalian baca dulu. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis perpindahan dan jarak. Dan ada contohnya di situ. Ya. Silakan kalian bisa menjadikan ini referensi untuk belajar. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Sekarang silakan bekerja dalam kelompok. Bentuk kelompoknya sekarang. Anak sekarang sudah di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, sekarang kerjakan sesuai dengan LKPD masing-masing ya. Sekarang mari kita lihat pertanyaan simulasinya. Kalian harus membuat pertanyaan dari simulasi ini, dari cerita ini. Ya, ceritanya coba bacakan sama-sama. Ani berangkat ke sekolah berjalan kaki melewati jalan yang lurus. Jarak antara rumahnya ke sekolah sejauh 100 meter. Di tengah perjalanan Ani merogoh bahwa dia telah membawa uang jajan. Namun ternyata uang di sakunya telah hilang. Ani kembali lagi menyusuri jalan yang telah dilalui untuk mencari uang yang hilang. Setelah berjalan 40 meter, Ani menemukan uangnya yang hilang. Kemudian Ani berbalik lagi melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sekarang buat pertanyaan dari cerita ini. Baik anak-anak, sampai di mana pertanyaan yang sudah kalian buat? Mari kita cek dulu ya. Ini kelompok 1 berapakah jarak yang belum siap. Kelompok 2 rumusan pertanyaan berapakah jarak yang ditempuh Ani? Ini sudah menucip ya, silakan dilanjutkan. Kelompok 3 berapakah jarak yang ditempuh Ani dari rumah ke sekolah? Berapakah jarak perkiraan Ani untuk menemukan uangnya? Ini kelompok 3. Kelompok 4 berapakah jarak yang ditempuh Ani dari rumah ke sekolah? Dan kelompok 5 Ani berangkat ke sekolah berjalan kaki melewati jalur jalan dari rumahnya ke sekolah. Belum ada muncul pertanyaan ya. Silakan diperbaiki lagi bagaimana pertanyaannya. Sekarang mari perhatikan mana identifikasi masalah yang paling tepat ya. Kelompok 1. Apakah jarak yang dilakukan dari rumah ke sekolah? Berapa perpindahan? Ini belum muncul ya. Kemudian kelompok 2, berapakah jarak yang ditempuh Ani berjalan ke sekolah dan kembali karena mencari uangnya yang hilang? Berapakah perpindahan yang Ani alami? Iya. Ya, oke. Jadi kelompok 2 kita pakai untuk identifikasi masalah. Silakan. Bila salah satu kamu berjalan lurus ke arah barat sejauh 1 meter, lalu balik lagi sejauh 50 cm. Atau 1 meter, mari disebut balik. Oke, itu 1 meter. Oke, jaraknya berapa?
mengambil data dan pengolahan data. Sekarang waktunya kita untuk memverifikasi data kalian, yaitu mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Siap? Siap. Baik, sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jarak dan perpindahan. Di sini nama anggota kelompoknya ada Aura Putri Ismi, Cud Alvina Nabila, Jaskia Lesya Putri, dan Alia Bagus. Simulasi. Kami akan menjawab dari pertanyaan ini. Berapakah jarak yang dilalui Ani dari rumah ke sekolah dan beberapa perpindahan yang dilakukan Ani? Percobaan ke-1. Hasil dari percobaan ke-1. Tadi percobaan ini disuruh mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 1 meter, lalu tentukanlah jarak dan perpindahannya. Dari hasil tadi kami mendapatkan jarak 1 meter dan perpindahan 1 meter. Percobaan yang kedua. Mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 1 meter, lalu balik lagi sejauh 50 cm. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Hasil yang kami dapatkan, nilai jaraknya adalah 1,5 meter dan nilai perpindahannya adalah 10 cm. Percobaan yang ketiga. Mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 50 cm, lalu berbelok ke arah utara sejauh 50 cm. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Percobaan yang keempat. Mintalah salah seorang temanmu berjalan zigzag, tidak beraturan ke arah barat sejauh 1 meter. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Hasil yang kami dapatkan dari percobaan keempat adalah nilai jaraknya 1 meter dan nilai perpindahannya 1 meter. Apakah persamaan dari hasil percobaan 1, 2, dan 3? Persamaannya ialah dalam kegiatan percobaan sama-sama mengukur jarak dan perpindahan. Untuk percobaan perpindahannya, jawabannya menghasilkan nilai perpindahan dan nilai jarak yang berbeda-beda. Kesimpulan dari kelompok kami adalah besarnya jarak tergantung pada besarnya dan nilainya, sedangkan perpindahan tergantung pada posisi dan arah geraknya. Ada yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Yaitu ada anggota kelompoknya, ada Reza Edwin, Sonat Razak, Siti Fazila, Jenika Dominusna, Dan suara Fitri Lestari. Dari soal ini kami akan menjawab. Ini pertanyaan yang kami buat dari kelompok kami sendiri, yaitu berapakah jarak yang ditempuh Ani berjalan ke sekolah dan kembali lagi karena mencari uang yang hilang. Yang kedua, berapakah perpindahan yang Ani alami? Selanjutnya kami tadi ada mencoba percobaan ke-1, yaitu mintalah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 1 meter, lalu tentukanlah jarak dan perpindahannya, yaitu hasilnya adalah jarak 1 meter dan perpindahannya juga 1 meter. Percobaan yang kedua, mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 1 meter, lalu balik lagi sejauh 50 cm. Tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak 1,5 meter dan perpindahan 50 cm. Percobaan yang ketiga, mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 50 cm, lalu
berbelok ke arah utara sejauh 50 cm. Tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak 1 meter, perpindahan 50 cm. Percobaan yang keempat. Mintalah salah seorang temanmu berjalan zigzag, tidak beraturan ke arah barat. Sejauh 1 meter, tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak 1 meter, perpindahan 1 meter. Apa perbedaan dari hasil percobaan 1, 2, 3, dan 4? Masing-masing percobaan mempunyai jarak dan perpindahan yang berbeda-beda sesuai dengan situasinya. Dan ini kesimpulan dari kelompok kami. Besarnya jarak tergantung pada besar dan nilainya. Sedangkan perpindahan tergantung pada posisi dan arah geraknya. Jadi itulah hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Sekarang saatnya ke kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jarak kerja. Nama anggota kelompok ada Jenisa, Salsabila Siaga, Fatiratul, Miswatul Afifah, Siara Manika, dan Abdian Syafra. Dari cerita ini kami akan membuat soal. Yang pertama, berapakah jarak yang ditempuhkan Ani dari rumah sekolah? 2. Berapakah jarak perpindahan Ani untuk menemukan uangnya? Percobaan ke-1. Mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke arah barat sejauh 1 meter. Lalu tentukanlah jarak dan perpindahannya. Jaraknya adalah 1 meter. Perpindahannya juga 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gerak dan perpindahan. Nama anggota kelompok 4 ada Hafiz Setiawan, Muhammad Ilham, Fatir Al-Furqan, Kega Junior, dan Abdi Supramuga. Kami telah membuat pertanyaan tentang situasi. 1. Berapakah jarak yang ditempuh Ani dari rumah ke sekolahnya? 2. Jika Ani tidak kembali lagi mencari uangnya, berapakah? Inilah hasil percobaan kami yang ke-1. Mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke depan sejauh 1 meter, lalu tentukanlah jarak dan perpindahannya. Jarak 1 meter, perpindahan 1 meter. Percobaan kedua, mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke depan sejauh 1 meter, lalu balik lagi sejauh 50 cm. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Jaraknya 1,5 meter, perpindahannya 50 cm. Percobaan ketiga, mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke depan sejauh 50 cm, lalu berbelok ke kiri sejauh 50 cm. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Jaraknya 1 meter dan perpindahannya 50 cm. Jarak dan perpindahannya. Jarak 1 meter dan perpindahan 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama anggota kelompok kami ada Almira Rozak Nur, Fauzan Aufar, Rizky, Furqan Nabawi, Elbar Syafra. Ini hasil pertanyaan dari kelompok kami. Nomor 1, Ani berangkat ke sekolah berjalan kaki melewati jalan yang lurus. Pertanyaannya, berapakah perpindahan dari rumah Ani ke sekolah?
percobaan yang ke-1 dari hasil kami. Mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke depan sejauh 1 meter. Lalu tentukanlah jarak dan perpindahannya. Jaraknya 1 meter, pindahannya 1 meter. Percobaan yang kedua. Mintalah salah seorang temanmu berjalan lurus ke depan sejauh 1 meter. Lalu balik lagi sejauh 50 cm. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Jaraknya 1/2 meter, perpindahan 50 cm. Ya, alhamdulillah anak-anak semua sudah memverifikasikan hasil dari diskusinya ya. Sekarang mari kita simpulkan berdasarkan arahnya. Baik anak-anak, sekarang kita ke penutup ya. Mari kita simpulkan pelajaran bersama-sama. Apa itu pengertian gerak? Coba siapa yang mau menyebutkan? Ya, Cun Alpina. Gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Oke, gerak adalah perubahan kedudukan benda dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Oke, apa yang dimaksud dengan jarak? Ya, baik Arya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jarak adalah sama-sama panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Oke, sekarang yang terakhir ya. Apa? Saya mau bertanya lagi. Apa itu perpindahan? Apa itu perpindahan? Oke, Albira. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya dengan memperhatikan posisi arah benda tersebut. Dengan memperhatikan posisi arah benda tersebut. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sekarang mari kita ke penguatan materi. Coba disimak video berikut ini anak-anak semuanya. Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang sama ke posisi yang lain. Jadi cuma kita akan berpindah. Awalnya kita sedang dari posisi awal dan Ya, jadi kalian bisa perhatikan perpindahan hanya memperhatikan posisi awal, posisi akhir dari sebuah benda. Kita sudah menarik kesimpulan tadi. Sekarang lakukan post test. Post test, coba lihat di link yang di Jaulia kasih di Google Classroom masing-masing. Di situ ada post test. Silakan klik quiznya. Silakan klik sekarang.
selanjutnya kita belajar tentang kecepatan dan percepatan. Ya? Ya. Sekarang kita tutup ya dengan doa. Mari kita bacakan doanya. Berdoa dimulai.